Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Nabi Yesaya mengatakan, jangan sombong. Ya, Yesaya bab 2:11, ayat 17, Yesaya 5, nanti bisa dilihat. Itu juga. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya kita harus sadar Bapak Ibu, yang itulah misteri Tuhan ya. Sudah kita rancang sedemikian, tapi ternyata beda yang terjadi. Maka memang selain realitas yang kita hadapi, hidup kita ini juga sebuah misteri. Tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2 bulan, 1 tahun ke depan. Tidak tahu. Jadi kebesaran Tuhan itu luar biasa. Bagaimanapun manusia merancang, itu yang dikatakan Tuhan punya wewenang, kuasa untuk itu. Jadi Raja Nebukadnezar memuji dirinya atas apa yang sudah diperoleh, dibangunnya di kerajaannya. Nebukadnezar menyombongkan diri dengan menganggap bahwa semua yang dimilikinya adalah karena kehebatannya. Dia tak mengakui bahwa itu semua adalah turut campur tangan Tuhan. Maka Tuhan menghukumnya menjadi orang yang tidak waras dan hidup seperti binatang, lembu yang makan rumput. Rambutnya terurai seperti bulu Raja Wali, kukunya seperti kuku Raja Wali, sampai akhirnya dia sadar dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan karena itu Tuhan memulihkan keadaannya seperti sedia kala. Jadi luar biasa cerita itu, bisa dibaca nanti. Ya, maka segala yang kita peroleh dalam hidup ini, kekayaan, kecerdasan, kemampuan, posisi atau jabatan, kesempatan, adalah dari kemurahan hati Tuhan. Dan semuanya ini bukan tanpa maksud, supaya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ini jadi kita miliki itu kesempatan atau apapun ya, bukan karena kehebat boleh, tetapi kita melihat, kita memuji yang memberi, bukan pemberian itu. Jadi kita bangga bukan pada pemberian itu, tetapi siapa yang memberi itu, yaitu Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi orang hanya berpaku di situ, sudah kekayaan, sudah cerdas, mampu, punya posisi jabatannya, berpaku di sini. Setelah kehilangan ini, akhirnya menjadi tanpa arah. Padahal Tuhan memberi kesempatan ini untuk menguji kita. Apakah kita bertanggung jawab, menggunakannya dengan pantas, berbagi, atau sebaliknya. Seperti Nebukadnezar pada awalnya, tapi akhirnya hidupnya berubah. Next. Yang ketiga, rahasia untuk tetap berjalan bersama Yesus, yakni tunduk dan taat. Oh ya udah, tunduk dan taat. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yesus sudah menunjukkan itu di atas salib. Ia juga merasa tersakiti ketika dia mengatakan, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Tapi akhirnya dia katakan, sudah selesai. Inilah, it is finished. Inilah kata-kata yang membuat Yesus itu dipermuliakan. Karena tunduk dan taat kepada Bapa. Kisah para rasul juga 5:26. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi mereka disiksa para rasul ini supaya meninggalkan Yesus. Tapi inilah kata-kata mereka, kita harus lebih taat kepada Allah dari kepada manusia. Orang yang berjalan bersama Yesus harus tunduk dan taat.
Salah satu upah dari ketaatan adalah urapan. Ya, kita diurapi oleh Tuhan ketika kita taat. Jadi Yesus begitu taat kepada Bapa sehingga Yesus memiliki kuasa. Inilah yang sungguh membanggakan kita. Next. Matius bab 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu luar biasa karena Yesus sudah diurapi karena ketaatannya kepada Bapa. Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Ya. Yohanes bab 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini 3 rahasia supaya tetap berjalan bersama Yesus. Nah, sekarang mau kita lihat apa ciri-ciri orang yang sudah berjalan dengan Yesus. Next, nah ini dia. Jadi gampang nanti kita lihat ini. Apa ciri-ciri orang yang sudah berjalan bersama Yesus. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berjalan bersama Yesus, yang pertama, ini dia. Memiliki damai sejahtera. Itu Filipi bab 4 ayat 7. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sudah ada orang-orang yang sudah memiliki, yang berjalan bersama Yesus, ada memiliki damai sejahtera. Ya, bisa kita lihat itu orang melihat dia saja sudah merasa damai, ya. Bertemu dengan dia dengan senyum, dengan empatinya itu dia. Lalu Yohanes bab 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi bukan yang diberikan dunia ini damai sejahtera itu. Jadi kita damai kalau dapat uang banyak, kita damai dapat barang berharga, kita damai dapat pekerjaan baru, kita damai ya dapat teman-teman yang mendukung kita. Ini diberikan dunia. Tapi damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus itu karena kita berjalan bersama Dia. Itu dia. Jadi makanya dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu mencari hal-hal dunia yang mungkin hanya sekejap saja membawa sukacita, membawa damai, tapi sesudah itu mencari lagi. Ya itu. Bukan berarti tidak mencari eh, apa yang bisa memberi sesuatu untuk kita, boleh, tetapi jangan melekat di situ. Kita melekat pada Yesus. Lanjut, contoh. Kalau ada orang yang curhat ke kita tentang masalahnya, terus saudara memberikan masukan secara duniawi. Ya, ini malah mendatangkan keruwetan, cemas, dan marah. Jadi beda orang yang curhat kepada kita lalu ketika sudah selesai kita mendengarkan, kita beri solusi, ia merasa damai. Bukan yang muncul kemarahan. Pasti Ibu Evo akan selalu merasakan ini ketika ada orang yang curhat kepadanya dengan berbagai macam hal dan persoalan. Itu dia. Jadi ini harus memiliki damai sejahtera. Jadi akan melekat
pada diri orang yang sudah berjalan bersama Yesus. Next. Yang kedua, orang yang sudah berjalan bersama Yesus memiliki sukacita. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah sukacita manusia karena menyaksikan film lucu, ketawa, hiburan, atau punya harta kekayaan sampai 7 turunan. Lalu sukacita dunia bisa datang dan pergi dari hidup kita. Tetapi sukacita sejati adalah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Mampu bertahan menghadapi masa sukar dan pemberitaan di akhir zaman ini. Nehemia 8:11. Jadi tidak gentar apapun yang dialami, ia bisa menghadapi itu dengan penuh sukacita. Ya, tidak reaktif, tidak ceroboh, tapi dia menghadapi dengan tenang. Ya, umumnya ini sangat kita alami dengan ya ibu kita. Saya mengalami dulu ibu, saya tidak tahu bahwa dia punya kesulitan ekonomi, tapi dia selalu membawa happy menghadapi anaknya. Semua baik-baik saja. Ya, itulah sukacita tulus yang dialami. Dia bisa menghadapi, dia tidak cerita kepada kami kesulitan apapun. Di akhir zaman ini orang mengeluh, tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan mengeluh sebab ada sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi orang yang sebentar mengeluh, orang yang sebentar gelisah, orang yang sebentar mengendalikan situasi, ini orang yang memiliki sukacita tidak seperti itu. Dia tegar, dia menerima keadaan, dan dia selalu cari jalan keluar dengan tenang. Mohon rahmat Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Berikut. Karena itu, tetaplah berjalan bersama Yesus. Izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu dan akui kebesaran Tuhan. Maka damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian kita. Ini pengalaman 2 Emmaus. Selama perjalanan bersama Yesus, mereka cerita, Yesus memancing apa yang kamu alami. Ya. Dari kekecewaan mereka, dengan guru yang mereka banggakan, akhirnya berakhir dengan salib dan mati begitu saja. Mereka belum ada terbuka hatinya bahwa Yesus akan bangkit. Tapi ketika Yesus membuka mata mereka lewat cerita-cerita kitab suci, dan ketika Yesus pergi, ketika sudah ceritakan, lalu mereka menahan Yesus, dan kemudian Yesus meminta untuk roti, dan Yesus mempersembahkan, memecah-mecahkan roti itu, baru mata mereka terbuka. Rupanya teman seperjalanan mereka adalah Yesus yang bangkit. Nah, inilah akhirnya mereka pulang dengan penuh sukacita dan menceritakan hal itu kepada para murid yang lain. Jadi orang yang mengalami ini bersama Yesus, itulah yang bisa bercerita tentang pengalaman iman itu kepada yang lain. Dan sama seperti kita, sebelum kita alami, maka memang sulit juga untuk menceritakan. Kalau hanya kita menceritakan cerita orang lain, belum mengalami sendiri, maka memang kurang menampakkan keteguhan bagaimana kita juga berjalan bersama Yesus. Next. Lalu yang ketiga, orang yang sudah berjalan bersama Yesus, yang ketiga adalah perkataannya penuh hikmat. Jadi perkataannya penuh hikmat, bukan sumpah serapa, bukan maki-makian, bukan amarah, tapi selalu membawa hikmat bagi orang lain. Selalu berpikir positif, selalu meneguhkan orang lain, bukan sebaliknya. Dan Kolose 3:16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang
akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi ini penuh hikmat, ya. Bukan ketemu orang lain lalu ya menggosipkan orang, memberitahu kejelekan orang lain. Bukan. Sekiranya pun itu ada, adalah untuk apa diceritakan. Ya. Lebih baik membawa hikmat daripada membawa kata-kata yang melemahkan dan membuat kita sendiri tidak punya power. Jadi ini penting. Jadi kata-kata kita pun menentukan siapa kita. Maka kita akan dikagumi bukan karena kita hebat, tapi kita dikagumi karena kata-kata kita yang penuh hikmat, menyenangkan, menyejukkan orang lain. Bukan sebaliknya, sinis, kata-kata yang sombong, tidak. Ya. Jadi ini orang yang sudah dipenuhi, berjalan bersama Yesus, kata-katanya penuh hikmat. Kesimpulan, kebangkitan Yesus tanda keselamatan. Itu pasti kita terima. Itu Pengkhotbah 12:7. Jadi ini tidak boleh ada tawaran. Ini kebangkitan Yesus. Paulus juga mengatakan, Yesus tidak bangkit adalah sia-sia iman kita. Inilah keselamatan. Ya. Tidak ada keselamatan lain. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan harus melalui dia kita sampai kepada Bapa. Itu yang pertama. Untuk berjalan bersama Yesus harus mau dikoreksi Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan yang mengandalkan kekuatan sendiri katanya tadi akan membawa kepada kehancuran. Lalu tunduk dan taat. Taat sampai mati di kayu salib yang dilakukan oleh Yesus. Dan tadi yang terakhir, next. Oh, udah. Tadi itu penuh kata-kata hikmat. Itu yang memiliki oleh Yesus. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, itulah tips tadi yang saya katakan, rahasia bagaimana berjalan bersama Yesus dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah berjalan bersama Yesus. Kita sama-sama berjuang, kita mengoreksi diri kita sejauh mana. Bukan berarti kita sudah sempurna, tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita mau agar kita memperoleh hidup kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dan itu dibuktikan oleh Padre Pio. Ia selalu berjalan bersama Yesus, bahkan melampaui ekspektasi. Ia menerima 5 luka Kristus. Luar biasa. Karena mengapa? Ia sangat mengalami Yesus dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Mari kita doakan doa Santo Fransiskus. Doa Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan,
Jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Oke, baik-baik. Terima kasih atas doanya. Lalu saya kembalikan kepada